Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam kurung Basarnas melalui Direktorat Kesiapsiagaan menggelar latihan SAR Gabungan Vehicle Accident Rescue pada Jumat dalam kurung 5 April 2024. Kegiatan simulasi penanganan kecelakaan kendaraan dengan penanganan khusus ini dihadiri oleh Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Noor Isrodin S. PD. M. Inspektur Basarnas Brigjen TNI I Nyoman Parwata, Kepala Kantor Basarnas Lampung Deden Ridwansah S. SOS, beserta jajaran dan staf Direktorat Kesiapsiagaan Basarnas. Turut hadir para undangan yang terdiri dari Kepala BPT Deklas II Lampung Bambang Siswoyo S. T. M. T. General Manager dalam kurung GM PT ASDP Cabang Pelabuhan Bakauheni Rudi Sunarko bersama Kapolda Lampung yang diwakili oleh Kasubdit Gasum AKBP Nelson Manik, Kepala Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Bakauheni Cap. Suratno S. E. M. Ketua Rapi Lampung Bunda Mariati S. SOS. Ketua FRRL dalam kurung Forum Rescue Relawan Lampung Aris Gibran, perwakilan Pramuka Kuarcap Lampung Selatan, perwakilan Jasa Raharja Cabang Lampung, perwakilan Kodim Lampung Selatan, perwakilan Polres Lansel, dan tamu undangan lainnya. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Noor Isrodin SPD MM mengatakan bahwa latihan standar operasional prosedur dalam kurung SOP Gabungan Vehicle Accident Rescue dalam kurung VAR ini bertujuan untuk menguji standar operasional prosedur. SOP di dalam VAR ini terdiri dari mulai tiba di lokasi, scene safety, mengecek potensi hazardnya, kemudian giant access to the victim, proses ekstrikasi, sampai dengan stabilisasi korban dan proses evakuasi ke penanganan medis selanjutnya, kata Noor Isrodin. Nah, latihan SAR gabungan ini, Pak? Ya, jadi latihan SAR gabungan Vehicle Accident Rescue ini yang pertama adalah menguji SOP di dalam penyelamatan di Vehicle Accident Rescue. Dari mulai tiba di lokasi, scene safety, cek potensial hazardnya, kemudian giant access to the victim, proses ekstrikasi sampai dengan stabilisasi korban dan evakuasi sampai dengan dia dievakuasi menuju layanan medis yang terdekat. Ini adalah SOP yang harus kita lakukan latihan secara rutin dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di wilayah ini. Ada berapa personel, Pak, yang dilibatkan? Ya, personel secara keseluruhan, personel pelakunya sekitar 35, tapi kalau personel secara keseluruhan sekitar 75 orang yang terdiri dari kantor SAR Lampung, kemudian dari Direktorat Samapta Polda Lampung, ada dari Polres Lampung Selatan, ada dari Rapi, dari komunitas relawan dan rescue Lampung, ada dari Rapi, dari PMI, Bulan Sabit, ada dari teman-teman yang selama ini memang secara aktif berkolaborasi dengan Basarnas. Sejauh ini gimana, Pak? Kita ngelihat personil kita dalam rescue tadi, Pak? Ya, memang ini spesifik ya. Penanganan rescue untuk di kecelakaan khusus seperti ini kan memang membutuhkan satu SDM yang kapabilitasnya itu cukup kuat, tidak hanya vehicle accident rescue saja, tapi kalau misalnya dia harus melakukan evakuasi di kemiringan ataupun vertikal, dia harus punya kualifikasi yang angle rescue juga. Apalagi tadi dimaksud juga misalnya di confined space, itu spesifikasinya yang selama ini dikembangkan di Basarnas, sehingga dari kualifikasi personelnya juga harus orang-orang yang sudah terlatih. Di samping dia secara medis, secara umum harus tahu bagaimana stabilisasi korban di lokasi kecelakaan. Jangan sampai kita tujuannya menyelamatkan orang, tetapi nanti orang yang kita selamatkan itu justru akan mengalami fatalitas, cedera yang lebih berat ataupun bahkan sampai dengan kematian. Maka ilmu SAR itu ya dari mulai pencarian, kemudian proses penyelamatan sampai dengan evakuasi, sampai dengan dia di hands over oleh pelayanan medis, itu baru selesai tugas SAR. Tapi sepanjang itu belum di hands over oleh pelayanan medis, maka ini adalah tugas dari rescue yang ada di lapangan. Ada target waktu nggak sih, Pak, ketika melakukan evakuasi, Pak? Kita target waktu secara pasti tidak ada, tapi namanya penyelamatan adalah harus quick respon, quick action, karena the big enemy of search and rescue operation itu is time. Jadi kalau kita penyelamatan bisa lebih cepat, tentunya besar kemungkinan bisa kita selamatkan orang dalam keadaan hidup. Tapi kalau kita lambat merespon ataupun justru kita datangnya sudah sekian jam, tentunya ya kita
mungkin hanya merescue untuk orang yang sudah dalam situasi. Penanganan kecelakaan khusus ini spesifik karena membutuhkan SDM yang kapabilitasnya itu cukup kuat. Tidak hanya kemampuan vehicle accident rescue saja, tetapi ketika proses evakuasinya di bidang kemiringan, seperti tadi butuh kualifikasi vertical rescue juga. Sehingga kualifikasi dari personilnya harus orang-orang terlatih. Tambah Pak Direktur, terkait kesiapan untuk siaga lebaran, salah satu titik kritikal saat libur lebaran ini adalah penyeberangan Merak Bakauheni. Kita mulai dari H-7 sampai dengan H+7 terdapat personil kita yang standby di penyeberangan tersebut. Jadi ada kapal, ada RIB dalam kurung Frigid Inflatable Boat, ada personil bahkan nanti di H-3 sampai dengan H-1 ada heli yang standby di Pelabuhan Merak. Nanti pada saat H+, saat arus balik ke Jakarta nanti ada satu helikopter yang distanbikan di Lampung untuk memonitor dan mengantisipasi adanya lonjakan penumpang yang menurut informasi dari Kementerian Perhubungan tahun ini cukup signifikan tinggi. Tutup Pak Direktur. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 04 April sampai dengan tanggal 05 April 2024. Dalam kegiatan pada hari pertama meliputi pemaparan materi manajemen kecelakaan, pelaksanaan TFG dalam kurung Tactical Floor Game, dan pemeriksaan akhir kesiapan peralatan SAR. Pada hari kedua Jumat dalam kurung 05/04 pelaksanaan simulasi penanganan vehicle accident rescue di exit tol Bakauheni Utara. Kegiatan ini melibatkan 35 orang sebagai pelakunya dan secara keseluruhan berjumlah 75 orang. Peserta yang terlibat di dalamnya terdiri dari personil Basarnas Lampung, Direktorat Semapta Polda Lampung, Dinas Perhubungan Lampung Selatan, Polres Lampung Selatan, PMI Provinsi Lampung, Bulan Sabit Merah Prof, Lampung Forum Rescue Relawan Lampung, Rapi Lampung, Pramuka Kuarcap Lampung Selatan, Mapala Unila, dan organisasi lainnya. Reporter Hendra, Nusantara Online TV.